Kita beralih ke informasi lainnya. Hari ini Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sela atau dismisal perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Persidangan beragendakan pengucapan ketetapan dan putusan terhadap 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela atau dismisal untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, terdiri dari 9 perkara gubernur dan wakil gubernur, serta 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian ada 114 perkara pemilihan bupati dan wakil bupati. Sidang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan diikuti oleh 8 hakim konstitusi lainnya, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansur, dan Daniel Yusmik. Pertama-tama agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu, pertama kami perlu tegaskan, kami tidak akan mengecek kembali kehadiran Ibu Bapak sekalian, para pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait, dan dari Bawaslu, karena tadi sudah ada pemeriksaan dari pihak petugas sidang maupun kepaniteraan. Kemudian yang kedua, yang perlu kami sampaikan juga, pada pengucapan ketetapan dan putusan ini, kami dari Majelis Hakim hanya akan menyampaikan atau mengucapkan pada bagian-bagian pokoknya saja. Sidang putusan dismisal akan menentukan perkara mana saja yang akan berlanjut ke tahap pembuktian dan pemeriksaan para saksi dan mana yang dihentikan. Usai persidangan, salinan selengkapnya dari masing-masing ketetapan dan putusan akan dikirimkan dari MK kepada pihak terkait dan Bawaslu serta akan diunggah di laman resmi Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan jalannya persidangan putusan sela sengketa Pilkada 2024? Ya, kita tanyakan kepada rekan kami, ada Zinka Nela dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Zinka, ada keputusan apa saja yang sudah dihasilkan dari sidang putusan sela ini? Silakan. Baik, Aditya, Winnie, dan juga pemirsa TV One, dari 158 perkara sengketa yang diproses oleh Mahkamah Konstitusi hari ini, ke-58 perkara sengketa sudah dibacakan putusannya pada sesi 1 pembacaan yang dimulai sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana dari ke-58 perkara ini ada 2 yang menjadi perhatian publik, yakni yang pertama putusan mengenai sengketa Pilkada, maksud kami Pilgub Jawa Tengah yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi, di mana menurut Hakim Ketua MK Suhartoyo ini, menurut dari rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari lalu ini telah mendapatkan kesimpulan, yakni untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 tersebut dikarenakan memiliki alasan yang kuat. Diketahui memang Andika dan Hendri ini meminta pencabutan dari permohonan mereka dikarenakan tidak ingin adanya perpecahan atau membuat situasi tidak kondusif di antara masyarakat Jawa Tengah, karena mereka merasa akibat dari Pilgub kemarin ini ada kubu-kubu yang terlahir, sehingga untuk menghindari hal tersebut maka mereka meminta untuk mencabut perkara mereka dan sudah dikabulkan oleh Hakim Ketua MK Suhartoyo. Adapun memang perkara ini sudah bergulir, sebelumnya sudah dilaksanakan sidang perdana pada tanggal 9 Januari lalu, namun pada tanggal 13 Januari 2025 Andika dan Hendri ini kemudian menandatangani permohonan untuk pencabutan. Dan yang kedua ini datang dari sengketa Pilgub Sumatera Utara yang diajukan oleh Edi Rahmayadi dan Hasan Basri, di mana MK secara resmi telah menolak gugatan dari mereka berdua. Di antaranya ini adalah soal banjir yang dikatakan menyebabkan partisipasi pemilih rendah, dan juga ini MK sendiri telah menekankan bahwa
KPU sebagai pihak termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang dengan mengadakan pemilihan, maksud kami pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan, sehingga adapun partisipasi pemilih yang masih rendah tersebut bukanlah kesalahan atau kelalaian dari pihak termohon atau KPU, dan juga dalil-dalil lainnya yang diajukan oleh pasangan tersebut juga ditolak karena dirasa atau dibuktikan tidak relevan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga berdasarkan fakta-fakta yang hukum yang telah dikatakan, maka proses perkara sengketa ini tidak akan dilanjutkan pada sidang pembuktian. Sementara demikian, Aditya dan Windy, kembali ke Anda di studio.